Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Polytron Ultra Slim 21 in dengan kerusakan kita simak bersama. Kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, perhatikan di tampilan pertama ya, TV yang kerusakannya seperti ini, TV Polytron. Kita nyalakan. Dia sebenarnya mau start ya, terlihat barusan ada lampu kuning, namun kedip standby ke warna merah ya. Kita start lagi, kita coba start. Bisa start ya, dia warna kuning dan tampilan seperti ini, bergaris vertikal di atas ya. Kerusakannya apa? Nanti kita simak bersama. Mudah-mudahan bisa diperbaiki TV yang gejala kerusakannya seperti. Kita coba ulang lagi, kita start lagi. Kita start lagi, matikan dulu backlight agar terlihat. Kita start. Dia bisa start dan hanya tampil garis ya dari pinggir, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan ya, satu garis vertikal di atas. Oke, kita bongkar bersama, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Oke, kondisi seperti ini di komponen. Dilihat tidak ada yang mencurigakan di antara komponen ya, nggak ada yang gosong, nggak ada yang kembung elko-nya. Tetapi ini baru masuk adzan maghrib, kita break dulu ya karena adzan. Oke, kita lanjut. Adzan maghrib sudah berlalu, kita lanjut ke perbaikan. Setelahnya kita sholat maghrib terlebih dahulu. Seperti ini ya kondisi. Apakah kerusakan ada di IC vertikal? Apa memang ada pendukung yang lainnya yang rusak? Dengan gejala bisa start tetapi kembali standby ya, seperti itu. Terprotek ya, rangkaian terprotek ya, ada gangguan. Oke, kita balik mesinnya ya. Oke teman-teman, kita balik ya. Sini saya akan coba melakukan penilaian ya di antara kerusakan yang seperti ini. Yang pertama, tetap kita harus fokus kepada jalur yang dinamakan jalur B+ ya. B+ itu yang biasanya mengeluarkan tegangan antara 110 115 sampai 100 ya, intinya yang 14 sampai 21 in tegangan B+ harus wajib ada ya, 110 sampai 115 volt DC ya. Dan dimana disitu pasti ada sebuah elko yang sudah tidak asing lagi, elko B+ biasanya di sini saya kasih 7 yang bernilai ya, ini terlihat masih mulus. Langsung saja kita eksekusi ya. Terlihat masih mulus dengan berkapasitas 100 mikrofarad 160 volt ya. Ini adalah elko untuk tegangan 115 ya, 110 ya. Di sini adalah elko-nya ya buat tegangan B+. Kita akan cek ya, walaupun di atas terlihat normal ya. Nih. Namun kita tidak boleh terkecoh dengan keadaan fisik yang terlihat masih mulus ya. Di antara elko ini yang wajib bagus ya. Oke, saya akan buktikan. Kita akan eksekusi terlebih dahulu di bagian elko yang bagian B+ nya. Kita akan balik sambil kita amati jalur bagian PCB bawah ya. Apakah jalurnya tidak ada yang gosong ataupun mulus ataupun retak-retak? Oke, kita balik seperti ini. Terlihat sangat masih mulus ya, dan sedikit cuman retak-retak sedikit ya di area-area ya. Tidaklah bisa dikatakan ini masih bisa menyala ya. Hanya ada sedikit, mungkin kalaupun saya tidak cor ini akan kembali menyala ya TV, saya yakinkan.
Yang terpenting B plus 106 di elko 160 volt ya, yang 100 mikrofarad. Elko-nya di sini harus normal ya. Pertama, sebelum kita mengukur tegangan yang keluar, alangkah baiknya kita lepas terlebih dahulu elko-nya ya. Elko yang 160 volt 100 mikro ya. 160 volt 100 mikro ini wajib normal. Kita cek kapasitasnya apakah betul nilainya masih normal. Nah, tetapi oke, kalau sudah kita lepas, kita cek kondisinya bagaimana kapasitasnya. Pertama wajib ya, karena tegangan dari rangkaian primernya normal. Dan ternyata apa yang saya duga, mengeksekusi pertama komponen, saya yakinkan ini di elko rusak ya. Saya yakinkan di elko ini kondisinya fisiknya sudah rusak, terlihat kembung pecah di bawah, bukan pecah ya, terlihat basah, sudah keluar ya minyaknya atau apanya isinya, dan kembung terlihat dari fisiknya ini rusak ya. Bisa diperhatikan teman-teman, elko tidak semestinya seperti ini di elko B plusnya. Lalu kita akan coba mengukur yang seharusnya ada nilai sekitar 100 mikrofarad ya. Ini posisi kita pindah terlebih dahulu ke pengukuran elko ya. Nah, di sini ada NF, pengaturan nanofarad, untuk mengatur ke pengukuran elko. Kita simpan di NF di alat ukur, lalu kita ukur apakah ada 100 mikrofarad. Di pengukuran terukur 91, sekian. Seharusnya ini normal ya. Seharusnya ini normal kalau kita mengukur di mikrofarad ya, hanya kurang seberapa mikro saja. Tetapi mungkin elko ini kalau sudah dialiri listrik, dia tidak bekerja dengan maksimal ya, karena terlihat dari bodinya yang seperti ini. Terkadang pengukuran menggunakan digital bisa menipu ya kalau mengukur di mikrofarad ini, tetapi ini hanya untuk kita meminimalisir kesalahan ya. Ada ya sebenarnya kapasitasnya, kalau seperti ini tidak begitu rusak. Jadi pengukuran 90 sekian sebenarnya ini terlihat masih bisa ya. Tetapi kita bandingkan ya, saya punya yang hitam dengan bodi yang di bawah kering masih mulus ya. Ini pun bekas, kita coba ukur, kita bandingkan dengan kondisi yang masih normal. Terlihat ada 103 mikrofarad ya. 103 mikrofarad ini sangat normal ya, karena dilihat daripada bentuk atau fisik jauh ya dengan yang ini. Nah, di sini terlihat rusaknya seperti ini. Elko ini ciri-ciri kerusakan elko pun bisa seperti ini. Ada sedikit kembung menonjol keluar, ada sedikit kering-keringan ya. Di sini, ini di kakinya, dan juga sedikit basah. Ini sudah tidak layak kita gunakan. Bisa jadi kalau sudah dikerjakan atau dialiri arus listrik dia error ya. Walaupun kapasitas terlihat ada 90 mikro pun seharusnya masih bisa menyala ya ini TV. Tetapi gak ada salahnya kita akan coba ganti terlebih dahulu. Kita akan coba mengganti dengan yang bekas tetapi diukur masih 100% kapasitasnya normal ya. Ada toleransi lebih 3 mikro. Yang di data tertera ada 100 mikro ya nih. 160 volt 100 mikro. Gak ada salahnya, wajib kita ganti karena elko bawaannya sudah terlihat
tanda-tanda kerusakan ya di bodinya, mengeluarkan cairan dan sedikit kembung menonjol ke bawah ya, karena dari bawah. Oke, setelah kita cabut timah bekas kakinya, kita akan coba melakukan pemasangan elko-nya ya. Dan kita wajib untuk melakukan uji coba ya setelah kita melakukan pergantian. Barangkali sudah bisa menyelesaikan penyakit yang barusan kita simak ya. Oke, jangan terbalik. Di sini ada plus min ya. Dan ini adalah minnya, elko ya. Dan ini adalah plusnya yang enggak ada strip putihnya ya. Ya adalah plus, dan yang ada strip minnya ini adalah negatifnya. Disamakan di PCB, jangan sampai terbalik ya pemasangannya. Oke. Kita sudah masukkan, lalu kita akan solder dari bawah ya. Nah, kalau dilepas, kalau nggak sambil kita pegang, ini elko jatuh ya, karena kakinya tidak ada panjang ya, karena ini bekas tidak bisa dilipat. Kita kasih satu dulu biar menempel. Oke, lalu kita solder yang satunya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, teman-teman bisa ikuti ya. Bila ini langsung berhasil, berarti ya seperti itu pekerjaannya. Mengecek di bagian elko plusnya B plus ya. Oke, elko di bagian B plus sudah saya solder atau pasang. Cek dulu, cek juga di kaki-kaki. Di sini terlihat di kaki playbacknya ada sedikit-sedikit keretakan, kita solder ulang ya di setiap kakinya. Kalau yang terlihat ada keretakan, kita tidak cor ulang, itu keterlaluan ya. Di saat perbaikan wajib kita cor ulang ya, ataupun solder ulang di saat ada di kaki komponen yang terlihat retak-retak ya. Juga ke bagian dioda pengirim tegangan buat IC vertikal ya, ada terlihat sedikit retak-retak. Di bagian kaki GN ataupun ground playback juga, intinya disolder ulang. Juga di kaki horizontal atau TR horizontalnya kita melakukan solder ulang, karena di situ biasa di bagian area yang panas ya di sini. Oke, bila dirasa bagian yang terlihat retak-retak pun sudah kita solder, saatnya kita akan melakukan pengujian atau pengetesan pertama ya. Sambil kita terus berjalan memperhatikan rangkaian atau solderan yang mungkin masih terlihat retak di jalurnya. Oke, setelah seperti ini lalu kita mencobanya ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk melakukan pengetesan pergantian di elko. Kita akan pasang lagi semua perkabelannya, kita akan coba pasang kembali. Apakah setelah melakukan pergantian di satu buah elko dan menyolir ulang di setiap komponen yang terlihat retak bisa menyelesaikan permasalahan ya. TV Polytron terprotek ya. Bila kita start, bila kita nyalakan ada bisa start ya, tapi kembali ke posisi standby ya. Mudah-mudahan perbaikan kali ini langsung bisa menyelesaikan ya permasalahan yang biasa. Saya tadi pas menguji kemungkinan kerusakan ada di area vertikal ya, di IC vertikal. Tetapi setelah kita mengamati di bagian komponen, pas pertama saya coba cek di bagian elko
B plusnya terlihat ada sedikit kembung. Nah, setelah seperti ini kita akan coba menyalakan, kita balikan biar lebih jelas gagal dan tidaknya dalam perbaikan pertama kali pengujian ya. Oke, kita balikan agar terlihat jelas ya. Oke, setelah kita balik, kamera kita punurkan. Ya. Mudah-mudahan TV ini ya seperti inilah terlihat ya. Di sini ada tabung, polytron, ada star ya. Kita coba siapkan setrumnya dalam keadaan posisi saklar mati ya. Kita lalu nyalakan. Mudah-mudahan langsung menyala ya. Kita start. Nah, dia kembali ke posisi merah ya, ada barusan mau start. Kita coba start lagi. Nah, kita start, apakah keluar gambar? Nah, dan ternyata di sini gambar tetap masih keadaan kembali seperti biasa ya. Di pengukuran pun memang terlihat kapasitas daripada elko itu tidak bohong ya, masih bisa, kata saya tadi bisa dipakai, tetapi untuk lebih bagusnya kita ganti. Dan untuk tidak jelas kita coba itu wajib ya, karena barangkali bisa juga langsung normal, benar-benar ada kerusakan di bagian elko-nya, walaupun di pengukuran memang terlihat masih normal, kata kita juga ya, di bagian pengukuran elko masih normal. Nah, setelah kita coba tetapi masih sama ya, kerusakannya masih sama di awal, kemungkinan ada kerusakan di bagian yang lain. Kita akan coba cek lagi, teman-teman. Di sini saya biasa mencurigai di bagian area vertikal ya, karena memang di sini sepertinya sudah ada yang mengecek ya mesin TV ini. Kita perhatikan di komponen pendukung bagian IC vertikal ya. Di sini ada elko-elko kembar yang biasa kerusakan ada di bagian kalau terprotek ataupun bisa start TV polytron ya, kembali standby. Biasanya juga ada di bagian elko-elko ya, penyebabnya di bagian vertikal, yaitu yang bernilai 50 volt 1 mikro ya. Di sini ada dua buah elko yang sama ya, nilainya 50 volt 1 mikrofarad ya. Di sini ada dua ya, sini dan sini. Dan yang saya amati ya, yang saya curigai, mungkinkah di saat pada perbaikan puser pertama ataupun yang mengecek ini TV ada kesalahan ya. Kenapa bisa bilang ada kesalahan? Saya perhatikan di sini nih, ada sebuah elko yang terpasang salah ya. Nih, yang di sini ada elko 50 volt ya, 50 volt 10 mikro ya, terpasang terbalik ya. Di sini saya lihat, perhatikan di bagian elko ini ya, dia kan ini adalah bagian plus. Kita coba perdekat ya. Nah, terlihat kan yang seharusnya di sini kan di PCB-nya ada garis putih, biasanya ini jalur untuk elko negatif ya, tetapi dipasang ke bagian positif ya sahabat. Kita coba jelas ya, ini memang kesalahan daripada yang masang elko kayaknya ya. Ini bisa menyebabkan TV tidak bekerja normal ya, terprotek ya. Kenapa? Apakah ini bawaan pabrik ya? Ya rasa tidak ya. Nih, ini terbalik posisi pemasangan ke PCB-nya ya. Di elko plus dipasang ke jalur negatif ya. Nah, kalau yang ini benar ya. Ini memang elko di sini ada jalur negatifnya bulat-bulat ya ke sini ya, tidak garis putih ataupun ada tanda garisnya. Tetapi ini memang benar ada SW, karena di sini jalurnya pun sama ya, plus seperti ini. Tetapi alangkah lebih jelasnya kita akan coba kedua elko ini kita ganti ya. Yang ini 1 mikro 50 volt dan yang ini 10 mikrofarad 50 volt. Kita akan ganti kedua-duanya ya. Kita akan ganti dengan yang baru.
kita coba cari terlebih dahulu. Oke, saya sudah temukan ya. Nah, di sini yang saya akan coba pasang di elko baru yang bernilai 1 mikrofarad 50 volt dan yang 50 volt 10 mikrofarad ya. Kita akan pasang ke tempat masing-masingnya dan jangan sampai terbalik ya cara pemasangannya. Oke, saya akan coba lepas terlebih dahulu. Nah, kedua komponen ini, yang ini terbalik ya, yang ini tidak ya memang. Oke, kita coba lepas dulu. Apakah betul ya pemasangan elko itu yang menyebabkan terbaliknya di bagian jalur vertikal ya? Yang di sini ini ada elko ya, 2 buah elko yang kita akan ganti. Kita akan ganti dulu. Kita akan coba ganti elko di bagian elko yang bernilai 10 mikro dulu ya, kita lepas. Ya, yang ini 10 mikro kita ganti dengan yang ini 10 mikro. Oke, kita gunting dulu kakinya karena kepanjangan. Nah, posisinya ini yang negatif ya, jangan sampai kebalik. Yang ini yang negatif ya, kita pasang negatif yang luar ya, di PCB nya negatif yang luar, positif yang dalam. Nah, seperti ini. Lalu kita sekalian saja pasang elko yang 1 mikronya 50 volt. Kita akan pasang juga. Kita lepas dulu. Nah, sebelah sini ya, kita lepas, kita pasang yang baru. Lalu kita solder kedua komponen pengganti ini. Apakah bisa menyalakan TV ini ya? Oke. Oke teman-teman, di saat kita melakukan pengujian pas setelah mengganti elko yang memang salah terpasang dan elko yang 1 mikro 50 volt kita sudah ganti beserta yang elko yang salah pasang. Yang pertama cek ya, mungkin yang 10 mikro 50 volt ya, 10 mikro 50 volt yang salah pasang sudah saya juga ganti. Setelah kita ganti juga elko B plusnya ya,
yang 100 mikro 160 volt kita ganti. Pas kita coba ternyata ada star, tetapi kayak ada yang lain gitu suara startnya, sehingga saya putuskan untuk mencabutnya. Dan ternyata pas kita lihat IC vertikalnya sudah pecah ya. Nih, kenapa pecah? Kesalahan tidak mengukur tegangan terlebih dahulu di saat perbaikan ya. Di sini TV Polytron memang biasa penyakit sampai bisa over tegangan ya. Intinya ini kelebihan tegangan ya, mensuplai melebihi daripada seharusnya, yang seharusnya hanya 115 volt ya, maksimum 115 volt di TV 21 in. Di sini sampai 200 ya, di sini sampai 200 volt, sampai 190, 189 ya. Intinya melebihi daripada seharusnya ya, yang seharusnya dari 110 hanya sampai ke 115. Di sini tegangan over melonjak tinggi, sehingga pada saat itu juga saya langsung ya mencari komponen-komponen juga ditemukan ya, ditemukan komponen gosong-gosong ya. Di sini ada tahanan ataupun resistor yang bernilai 560 ohm yang posisinya di sebelah sini ya. Nah, 560 ohm. Juga ada resistor yang terbakar posisinya yang menuju ke bagian ini, nggak tahu ini bagian, mungkin ke bagian apa. Oke lah, nggak saya lihat-lihat. Yang penting di sini ada elko yang berukuran istilahnya 1 kilo ohm juga hangus terbakar ya. Dua resistor ini yang kecil beserta yang kita ganti tadi, yang elko yang dekat IC vertikal, juga elko B plusnya, beserta nanti pasti ada IC nya yang juga terbakar. Nah, jadi inti permasalahan daripada tegangan over di TV Polytron ya seperti ini. Setelah kita melakukan pengecekan, ada kerusakan di bagian trim pot yang sebelah sini ya. Nah, ini sudah saya ganti ya, walaupun nggak tahu ini bawaannya apa enggak ya. Intinya kita sudah mengganti bagian trim pot yang ini bermasalah ya, yang bawaannya. Dan saya ganti dengan yang ini ya. Setelah melakukan pergantian, intinya yang sudah sebenarnya saya melakukan juga pengukuran di transistor ya, di situ yang sudah melakukan pergantian juga ya, di transistor 3 buah transistor ya, 3 buah transistor di bagian regulator ataupun di bagian PSU-nya. Di bagian primernya ada C1815 dan 1015. Di situ saya ganti ya ketiga-tiganya. Transistornya juga saya sudah mengukur di tahanan 100 kilo ohm ya. Di sini ada 2 buah tahanan 100 kilo ohm juga masih normal ya. Nah, di situ ada juga tahanan ya 100 kilo ohm. Semuanya ini normal. Tetapi yang kita curigai ternyata kerusakan hanya ada di bagian trim potnya ya. Nah, diganti langsung tegangan keluar hanya sekitar 115 volt. Kita coba buktikan, hanya keluar tegangan 111 ataupun tidak nyampe ke 115 juga ya, karena memang bisa diatur-atur ya. Tadi sempat sudah saya juga atur-atur trim pot yang bawaannya yang ini, tetapi tetap tegangan hanya sampai melonjak ya, tegangannya tinggi. Walaupun kita sudah atur-atur ini, tetap saja melonjak. Oke, setelah saya ganti, kita akan coba tegangan sekarang setelah melakukan pergantian ya. Kita coba cokan, dan sambil kita amati ya. Oke teman-teman, sekarang kita perhatikan di sini ada voltmeternya, dan di sini ada elko B plusnya yang kita akan ukur nanti sekejap ya. Akan keluar seharusnya kurang daripada 160 ya, seharusnya 115, paling tidak 110 ya. Kita coba nyalakan, kita cokan, lalu kita nyalakan, dan perhatikan hanya sesaat ya, pasti akan keluar tegangan. Nah, normalnya 111 ya.
Normalnya 111 itu kembali protek menurun tegangan karena memang tidak bekerja ya TV-nya, karena memang IC ketika pun kita sudah lepas ya, berarti intinya sudah keluar hanya 111 volt, berarti itu normal sangat ya tegangannya setelah melakukan pergantian di bagian trim pot ya. Oke, kita coba ulang lagi ya. Kalau di 111 berarti tegangan TV ini sudah normal ya di B plusnya. Kita coba nyalakan lagi karena voltmeternya mati. Oke, kita coba start 1 2 3. Nah, 111 110 ya, maksimum di 111 berarti normal. Ini tegangan sudah bisa digunakan ya, layak di TV, akan membuat TV ini awet ya. Kalau standar tegangan di B plusnya 111 volt ya, walaupun tidak sampai 115, tetap 111 volt itu standar ya, minimum. Maksimumnya jangan sampai melebihi daripada 115 ya, apalagi sampai 200 volt 190 itu sangat ketinggian. Oke, saya akan coba pasang IC vertikal, semua saya akan rapikan, nanti kita akan coba bersama ya apakah TV ini sudah kembali menyala dengan normal. Oke, setelah kita terpasang semua ya, komponen vertikal semua sudah terpasang, kita coba nyalakan ya. Proses perpanjangan daripada perbaikannya sangat betul-betul mengecoh ya. Kita alihkan, lalu kita akan coba menyalakan TV-nya. Kita matikan backlight-nya. Oke, langsung start. Dan TV pun kembali menyala dengan sempurna ya, seperti ini. Oke, proses perbaikan TV Polytron Ultra Slim sudah dapat dilaksanakan dengan sempurna, walaupun proses berulang kali sampai ketiga kali pencobaan, akhirnya dapat disimpulkan bahwa kerusakan awal adalah tegangan over ya, tegangan ketinggian ya, yang diakibatkan jebolnya IC beserta komponen resistor yang lainnya. Tetapi yang masalahnya hanya sepele ya sebenarnya. Awal mulanya hanya ada di trim pot ini, tidak dapat diatur ya, tahanannya lebih besar ya. Setelah kita ukur, dan ternyata setelah melakukan pergantian tegangan menjadi normal 111 volt, dan tampilan hasil seperti ini karena di sini gak ada STB, tetapi intinya sudah dapat menyala dengan sempurna. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.